Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di channel Embun Eliteria Misi Berkat untuk Negeri. Kita percaya di pagi hari ini kita boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat, selamat, tanpa kurangan sedikit apapun. Terlebih Tuhan juga memberikan kita waktu dan kesempatan itu semata-mata karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita percaya bahwa Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita membawa hati dan hidup kita untuk datang kepada Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapalah kami ini Tuhan? Tanpa Engkau kami bukanlah apa-apa. Di luar Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami membawa hati kami, bahkan hidup kami Tuhan, untuk datang kepadamu di pagi hari ini. Bila Tuhan boleh memperbaharui kami, bila hadirat Tuhan boleh senantiasa menilik kami Tuhan, boleh senantiasa membawa kami kepada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini bila Tuhan boleh memberikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita adalah karya terbesar, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan, sehingga kita boleh mendapatkan kemuliaan, kita dilayakkan karena pengorbanannya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama naikkan satu pujian yang mengatakan karya terbesar. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus telah menyelamatkan kita, bahwa Yesus telah melayakkan kita dengan karyanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak, kami boleh memperoleh kemuliaan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau beracara melalui hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan setiap perkataan yang dari Engkau, setiap hikmat yang dari Engkau Tuhan, sehingga setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu memberkati setiap kami. Kami boleh semakin berakar, bertumbuh, berbuah dan berdampak dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam tayangan channel YouTube Editorial Misi Berkat untuk Negeri. Saat ini saya rindu mengajak kita untuk mengawali segenap aktivitas kita dalam kehidupan kita sepanjang satu hari ini dengan mau membuka hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Namun pada saat ini saya akan membacakan bagian ayat yang ke-9 bagi kita. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi perkataan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, ada slogan menarik yang mengatakan, kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Ini merupakan slogan paket komplit yang 99% secara naluri diinginkan oleh banyak manusia. Siapa yang tidak tergiur jika dapat memiliki hidup enak tanpa masalah,
memiliki fasilitas lengkap, serba ada tanpa harus berjuang dengan mati-matian dan susah payah, menikmati hidup yang berkelimpahan dengan bersuka cita tanpa beban dan tuntutan hidup. Jika mau ini dan itu mudah didapatkan tanpa harus pusing, bergumul dengan masalah ekonomi. Dan jika sudah selesai menikmati hidup di dunia, matinya mau langsung masuk surga. Pasti semua orang ingin memiliki kehidupan yang demikian. Dan dari sekian banyak orang, mungkin hanya sedikit ataupun bahkan tidak ada orang yang mau memilih untuk hidup di dalam kesusahan ataupun penderitaan hidup di dalam dunia ini. Namun, realitas yang terjadi khususnya sebagai orang percaya, nyatanya hidup yang kita jalani tidak selalu mudah. Hidup yang kita jalani tidak selalu mulus, tidak selalu sesuai dengan harapan, dan juga sesuai dengan slogan tadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pasti akan ada masa dan kalanya dalam hidup ini kita akan menghadapi suatu pergumulan, kesulitan masalah hidup, karena roda kehidupan di dunia ini pasti berputar. Karena itu merupakan bagian dari proses hidup yang harus kita jalani sebagai manusia, khususnya sebagai pengikut Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus yang sejatinya Allah itu sendiri juga sudah terlebih dahulu mengalami hal yang demikian juga. Firman Tuhan pada hari ini ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, ia turun ke dunia menjadi lebih rendah daripada para malaikat. Ia datang ke dunia merendahkan diri dengan datang dalam kesederhanaan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus lahir di kandang domba, ia adalah anak seorang dari tukang kayu. Demikian juga dalam hidupnya, ia juga mengalami pencobaan, ia dihianati, ia dihakimi, ia dipermalukan, bahkan harus mengalami maut, mati, disalibkan. Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengalami penderitaan daripada kita, penderitaan yang luar biasa, yang mungkin lebih daripada yang pernah atau yang sedang kita alami pada saat ini Bapak Ibu. Kehidupan Yesus Kristus tentunya menjadi teladan bagi kita orang percaya dalam menjalani hidup di dalam dunia ini. Dalam dunia ia harus menempuh jalan salib, mengalami penderitaan dan masa sukar. Namun di balik penderitaan yang dialami oleh karena kasih karunia Allah, meski ia harus mengalami maut bagi semua orang, penderitaan itulah yang membawanya untuk menerima mahkota kemuliaan sorgawi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mari merendahkan diri dengan setia memikul salib untuk menerima mahkota kemuliaan Allah. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah janji menjadi pengikutnya hidup akan selalu mudah. Namun ia berjanji dalam setiap musim kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita lalui, ia adalah Allah yang setia dan kasih-Nya akan tetap terus bersama-sama dengan hidup kita. Artinya menjadi pengikut Kristus pasti kita juga akan mengalami penderitaan di dalam dunia, masa-masa sulit, masa-masa sukar sama halnya yang dialami oleh Yesus Kristus itu sendiri ketika ia merendahkan diri turun ke dunia. Ia mengalami penderitaan. Inilah juga gambaran kehidupan yang akan terjadi kepada kehidupan kita orang percaya di dunia ini. Ketika orang percaya hidup di dalam kebenaran, mempertahankan imannya, maka dunia akan menolaknya. Penderitaan dan kesukaran hidup juga akan dialami. Seperti diskriminasi sebagai orang-orang minoritas, penolakan sebagai pengikut Kristus, kita mengalami pengkhianatan, kita akan merasakan disakiti, dikecewakan, dikucilkan, dan sebagainya. Ini merupakan bentuk dari memikul salib saat kita mengikuti Yesus Kristus. Namun satu hal yang menjadi pengharapan besar bagi kita, di balik semua itu,
Ketika kita mau setia melakukannya, maka janji Tuhan dalam hidup kita adalah kita akan menerima mahkota kehidupan kekal daripada Allah itu sendiri dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dalam menghadapi penderitaan hidup di dunia ini, mari kita memandang Yesus Kristus yang sudah merendahkan diri bagi kita. Kita memandang Yesus Kristus merendahkan diri di hadapannya, seperti Ia yang sudah turun merendahkan diri dari para malaikat sorga. Demikian juga kita sebagai orang percaya, dalam kerendahan diri dan dalam kerendahan hati, membuat kita dapat memaknai lebih dalam lagi bagaimana kehidupan sebenarnya menjadi pengikut Kristus. Hidup yang tidak selalu mudah dan selalu nyaman, namun di balik penderitaan dunia yang dialami, Tuhan telah berjanji akan memberikan mahkota kemuliaan-Nya bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Dan ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Sesulit apapun penderitaan pergumulan hidup yang kita alami di dunia ini, kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Dan bukti kita berharga adalah ketika Ia rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia untuk menunjukkan kasih-Nya dan mengangkat hidup manusia agar menerima kemuliaan Allah dan tidak lagi terperangkap dalam jurang dosa yang membinasakan. Dan melalui nas firman Tuhan ini juga yang kedua mengingatkan kita agar kita boleh hidup taat dalam proses sebagai bentuk pemurnian iman. Banyak orang tidak menyukai proses dalam perjalanan hidupnya. Ingin meraih keberhasilan tapi tanpa perjuangan. Ingin memperoleh kesuksesan tapi tanpa pengorbanan. Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam kesetiaan dan ketaatannya. Melewati setiap proses penderitaan hidup dunia sampai akhirnya Ia menerima mahkota kemuliaan itu sendiri. Demikian juga Bapak Ibu bagi kita sebagai orang percaya. Segala sesuatu harus diraih dan dicapai dengan suatu proses yang tentunya tidak mudah. Dalam setiap perjuangan hidup tidak ada yang instan dan tentunya memerlukan pengorbanan jika ingin mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pribadi yang mau belajar taat dan setia untuk menikmati dan menjalani setiap proses hidup yang kita alami saat ini. Sesulit dan sesukar apapun proses itu, mari kita lalui dengan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Kita percaya setiap proses kehidupan yang diberikan oleh Allah diberikan untuk memurnikan iman percaya kita kepadanya, supaya kita semakin kuat berpegang, semakin kuat bertaut kepada Allah. Setiap proses yang sulit dilalui diberikan untuk memurnikan iman dan kehidupan kita, supaya kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan jadikanlah Yesus Kristus sebagai teladan dalam kesabaran dan ketaatan, serta percayalah dalam kesetiaan kepadanya Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati kita dan memberkati kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari bersama kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Kami mengimani Tuhan dalam hidup ini, kami tidak dapat hidup tanpa tuntunan sabda kebenaran-Mu. Dalam tiap-tiap langkah hidup kami, firman-Mu lah yang menjadi penolong dan pelita yang menerangi di dalam kegelapan dunia yang kami tapaki. Sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pengikut Kristus, ajarlah kami untuk melembutkan hati dan mengarahkan hidup kami sesuai kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami murid yang taat dan setia, mau menyangkal diri dan memikul salib penderitaan dunia yang mungkin saat ini sedang menghimpit hidup kami. Biarlah kami boleh merendahkan hati dan diri kami untuk memandang Engkau sebagai teladan di dalam kesabaran dan ketaatan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kesetiaan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, dan kami adalah orang-orang yang sungguh berharga di mata Tuhan. Dalam setiap aktivitas, dalam segenap rutinitas pekerjaan pelayanan yang akan kami lakukan sepanjang satu hari ini Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab peran kehidupan kami,
kami mau serahkan dan percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami mohon hikmat dan tuntunan Tuhan ada atas hidup kami, sehingga kami tidak salah melangkah dan tidak salah mengambil keputusan dalam hidup ini, melainkan Roh Kudus Tuhan terus menuntun kami dalam kebenaran yang membawa puji hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala hal yang kami lakukan dan kerjakan, Engkau buat berhasil, sehingga kesuksesan, keberhasilan, kelimpahan ada di pihak kami. Demikian juga Tuhan, kami memohon Kau menjaga dan melindungi orang-orang yang kami kasihi, orang tua, pasangan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, sanak saudara handai taulan kami. Biarlah Engkau Allah yang memberkati kehidupan orang-orang yang kami kasihi pada saat ini. Berkatilah kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini sedang merasakan beratnya beban, mereka yang sedang mengalami duka cita dan bergumul melawan sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau memberikan kekuatan penghiburan yang sejati, bahkan Engkau menyatakan kuasa kasih mukjizat-Mu dalam kehidupan mereka untuk melawan setiap sakit penyakit pada saat ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Berilah mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan. Demikian juga untuk kehidupan bangsa negara kami. Halaukanlah dari segala macam ancaman yang dapat memecahkan persatuan negara kami. Jauhkan dari segala macam malapetaka, bencana alam, sakit, penyakit. Biarlah kehidupan bangsa negara kami selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang berkuasa atas hidup kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sampai jumpa di tayangan channel YouTube berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.